Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang terus-menerus dan senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Tiada detik pun berlalu tanpa nikmat darinya. Maka sudah selayaknya lah kita mewujudkan syukur dengan berusaha meningkatkan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillah, kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 30 Dzulqa'dah, sehingga nanti malam pada maghrib sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang istimewa. Pada bulan ini ada 3 ibadah besar yang syarat dengan nilai-nilai tarbiyah. Ada haji, sholat Idul Adha, dan ibadah kurban. Di samping ada pula ibadah-ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menjalankan ibadah haji, yaitu puasa Arafah. Jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Dzulhijjah, sehingga pada saat besok kita di bulan Dzulhijjah, kita telah siap dengan amal-amal di bulan ini, sekaligus bisa mengambil nilai-nilai tarbiyah yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah, mulai tahun ini, mulai bulan ini Dzulhijjah, besok Dzulhijjah, sebagian kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, mereka sudah berbondong-bondong menuju ke Mekah. Jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, memperbanyak ibadah di 10 hari pertama. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah ini bisa berupa memperbanyak puasa, sholat, tahajud, sedekah, berzikir, tilawah, dan amal soleh lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amali fihi afdalu min ashari dzulhijjah." Qila, "Wala jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji bi syai'in." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai Allah Azza wa Jalla pada hari-hari ini, yaitu hari pertama hingga ke-10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan berjihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Memang, meskipun dibandingkan dengan berjihad fisabilillah, kecuali seorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak ada satupun di antara keduanya yang kembali atau mati syahid." Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasai. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyami a'dhama 'indallahi wa la ahabba ilaihi min amali fihinna min hadhil ayyamil asri fa'akthiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai untuk digunakan beramal di dalamnya
sebagaimana 10 hari awal Dzulhijjah ini. Maka perbanyak pada hari-hari ini bacaan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Puasa ini hukumnya sunnah muakkadah. Keutamaannya luar biasa sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yughafir sanatal madiyata wal baqiyah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Kemudian beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa keutamaan puasa Arafah ini. Pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang akan Allah bebaskan dari siksa neraka. Sebagaimana sebuah hadis, mami yaumi aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan min nar mi yaumil Arafah. Tidak ada suatu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan dengan hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkadah dan ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Sholat ini 2 rakaat dikerjakan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian amal berikutnya di bulan Dzulhijjah ini yang tidak kalah istimewanya adalah dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah ini syarat dengan nilai tarbiyah. Bahkan sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah pengorbanan, ketaatan, serta proses pendidikan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi, atau unta sebagai bentuk ketaatan kita dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tarbiyah lainnya dalam ibadah kurban adalah nilai berbagi kepada sesama. Nilai dan semangat membantu sesama ini tidak boleh luntur sepanjang masa, apalagi di masa sekarang ini ketika jumlah orang yang kesulitan ekonomi semakin bertambah. Keutamaan kurban yang sangat agung sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man amila adami min amali yaumin nahr ahabba ilallahi min ikhraqid dami innaha latati yaumal qiyamah bikurniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakani qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah korban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun bagi orang yang mampu secara finansial tetapi tidak berkurban, maka ada hadis yang menyatakan barang siapa memiliki kemampuan dan tidak mau berkurban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat sholat. Menurut paham Abu Hanifah, ancaman ini menunjukkan wajibnya berkurban. Sementara mazhab lain menilai sebagai anjuran yang sangat ditekankan berdasarkan dari sekian banyak hadis. Oleh karena itu, insya Allah di Masjid Al-Ikhlas ini juga memfasilitasi jamaah yang memiliki keluasan rezeki untuk bisa menyembelih kurban. Jadi monggo kepada para jamaah, barangkali ada yang ikut kurban menjadi shahibul kurban bisa menghubungi takmir masjid. Adapun besarannya adalah 3.750.000 per peserta. Dan juga bagi para shahibul kurban atau yang sudah mendaftarkan kurban, ada larangan mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu tidak memotong kuku dan rambut.
Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. Semoga bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperoleh ridho, rahmat dan ampunan darinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan Allah dan senantiasa dijaganya menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa apapun kondisi kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan amal-amal di bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak ibadah dan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menjalankan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah, serta dimudahkan untuk mengikuti sholat Idul Adha dan ikut dalam penyembelihan hewan kurban. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslim. Allahumma a'izzal Islam wal muslim. Allahumma a'izzal Islam wal muslim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.